Oke, jadi anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Kampung Gabus. Nah, Kampung Gabus ini terletak di Bekasi. Ya ampun, kalian cuma mendengarkan saya, malah ikut bermain. Keluar sekarang. Lah, Bu. Keluar. Bu. Iya, Bu. Gara-gara artis jadi dikeluarin kita. Kan lu awalnya. Kenapa nyalain gua tiba-tiba? Tahu kan ini mah gurunya aja yang nggak asik. Tahu. Bingung ya. Ya lu. Gimana ya terus? Udah. Lu gimana? Gue juga bingung. Itu apaan, Bis? Oh, kayaknya gitu. Oh. Setelah itu, Pradana dan Ihsan terbawa ke suatu tempat yang sangat asing bagi mereka. Dan mereka bertemu dengan seorang petani. Lalu mereka bertanya-tanya tentang tempat ini. Assalamualaikum, permisi Pak. Kita ini ada di desa mana ya Pak? Waalaikumsalam. Nah, ini di perbatasan antar desa di Kampung Gabus. Perbatasan desa? Emang ada desa, Pak? Di sini ada 4 desa. Yang kedua adalah Siamur dan Srijaya yang sudah ada sejak 1940-an. Dan kemudian muncul 2 desa baru yaitu Sri Mukti dan Sri Mahi. Oh gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama, Nak. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang peternak. Lalu mereka menanyakan lebih lanjut tentang kampung ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini apa ya Pak? Ini ternak ikan, Nak. Oh, ternak ikan apa ya, Pak? Ini ternak ikan gabus. Di sini tuh banyak banget yang ternak ikan gabus. Nah, makanya daerah ini dinamainnya Kampung Gabus. Oh, gitu ya Pak. Iya, makasih ya, Pak, makasih ya. ya, Pak. Sama-sama. Mereka semakin penasaran tentang keunikan Kampung Gabus. Kemudian mereka mencari tokoh masyarakat atau yang biasa disebut babe untuk menanyakan lebih lengkap tentang asal-usul Kampung Gabus. Boleh, Be? Lah iya boleh, Tong. Kenapa Kampung Gabus identik dengan golok, Be? Karena dari tahun 1970 sampai 1975 lah orang di sini udah pakai golok semua. Jadi diselipin gitu ya Pak ya? Dia emang ditaruh di sini bukan diselipin lagi namanya, buat jaga-jaga aja sih. Jadi tadi kami ngeliat gapura dan tugu yang berbentuk golok. Nah, secara resmi, secara golok di Kampung Gabus ini gimana, Be? Enggak, itu emang bukan logonya Gabus, itu emang logonya Kabupaten Bekasi aja. Jadi sebenarnya tuh ikut ke Kabupaten Bekasi ya Pak ya? Iya, karena kita semua di sini udah pakai golok. Dari zaman perjuangan kan udah pakai golok sama bambu runcing kan? Iya. Oh kalau gitu makasih ya Be. Assalamualaikum Be. Yo, waalaikumsalam. Jadi Kampung Gabus ini merupakan kampung budaya yang ada di Bekasi. Nah, di Kampung Gabus ini memiliki 4 desa, yaitu ada Desa Sri Mahi, Sri Amur, Sri Mukti, dan Srijaya. Kampung ini dinamain Kampung Gabus karena sejarahnya dulu yang diambil dari nama ikan, yaitu nama ikan gabus. Nah, Kampung Gabus juga memiliki identik dengan logonya dan senjata masyarakatnya yang populer di sana yaitu golok. Banyak masyarakat di sana membawa golok untuk tujuan alat pertahanan diri dan senjata alat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelas 10-2 SMA Negeri 1 Bekasi. Nama saya Alif Ahmad Nugroho selaku pewawancara. Dan saya Faiz Muafawen selaku pewawancara. Pada kesempatan kali ini kami dalam rangka pengerjaan proyek pelajar Pancasila dengan tema budaya kearifan lokal. Kami di sini sedang berada di Kampung Gabus, Desa Srijaya, di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Di sini kami ditemani oleh dua fasilitator kami, yaitu Bu Des dan juga Bu Yaya. Di sini kami juga sedang bersama Pak Drahim Sada, yaitu tokoh budaya Bekasi sekaligus alumni SMA Negeri 1 Bekasi yang tercinta kita. Pada kesempatan kali ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak Drahim Sada mengenai kampung budaya lokal Gabus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu siswa SMA 1 Bekasi. Saya selaku budaya Bekasi mengenai kearifan lokal Gabus dan tentang nama asal-usul Gabus. Gabus ini sebenarnya berasal dari nama-nama pohon. Jadi bukan dari, kan kebanyakan orang sekarang ini katanya dari ikan gabus nih, enggak, ternyata kampung kita ini, Kampung Gabus ini dinamakan dari nama pohon. Kampung Gabus ini hampir 60% setelah daratan itu rawa. Itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tua kita yang di situ untuk kayu bakar. Nah, karena sering rawa-rawa orang tua kita itu di bawah pohon gabus itu banyak ikan yang tentunya belum dikenal gitu. Jadi kebiasaan orang Gabus itu, wah itu ada ikan yang adanya di bawah pohon gabus. Jadi disebutnya ikan gabus. Nah, itulah mungkin sedikit kutipan asal-usul nama Kampung Gabus itu berawal dari pohon gabusan, seperti itu, demikian. Ciri khas Kampung Gabus itu apa aja sih, Pak? Sebenarnya kalau bicara ciri khas Kampung Gabus itu yang lebih dilihat dari kalangan luar itu kekompakan aja sebenarnya. Nah, inilah Gabus ini dilihat sama seseorang itu masih kelihatan kompak dengan kearifan warga seluruh di sini, ya ada apapun ya itu bisa bersatu seperti itu. Ada tradisi atau budaya yang khas banget nggak Pak dari kampung? Kalau tradisi itu ya sering disebut juga Gabus itu ya kampung jawara. Banyak juga perguruan-perguruan padepokan gitu kan. Ya, kita juga nggak melupakan orang Gabus pernah jadi bupati pertama yang ada di Bekasi, yaitu Haji Nausan. Jadi, gimana sih Pak caranya Kampung Gabus ini tuh bisa mempertahankan budaya-budaya lokalnya yang dari dulu sampai sekarang? Dengan cara yang pertama kita ini mempromosikan terus. Dari kepala desa aja, saya 2006 kan selama 2 tahun itu saya cuma memakai pakaian PDH. Selanjutnya 10 tahun saya seharian saya seperti ini. Nah, ini menunjukkan kearifan lokal. Ini salah satu pakaian adat Bekasi gitu. Yang bukan berarti ini pakaian jagoan, tapi saya lebih ke arah agraris. Jadi wilayah kita ini dulu wilayah pertanian. Karena Bekasi Kerawang itu pernah jadi lumbung padinya nasional. Nah, untuk menjaganya tetap kita dengan, yaitu kita kembalikan lagi ke kekompakan warganya. Kearifan lokal itu bisa kita jaga, kita kembangkan, bahkan sampai sekarang pun saya pribadi, saya sendiri membuka warung ya, untuk mempertahankan kayak kulinernya, kearifan lokalnya, itu kita sampai membuka ya warung-warung makan gitu. Kan kita di kota Bekasi itu penghuninya kebanyakan itu ada bekerja di industri kan Pak. Itu menurut Bapak menjadi hambatan bagi Kampung Gabus di sini nggak Pak? Kalau untuk menjadi hambatan ya kita kurang ya. Tetap kita apapun terjadi banyak di sini salah satu industri dan juga bahkan banyak pendatang, perumahan-perumahan ini mungkin dari berbagai suku ada di sini. Kita welcome, dia bawa budayanya sendiri pun nggak apa-apa ya, asal jangan dia ya bahasa sopan lah di sini kan. Apapun yang terjadi inilah dari satu kesatuan. Nah, inilah kita ingin menjamu ya, warga masyarakat beda suku pun kita welcome. Nah, itulah cara kita mempertahankan. Ayo kita bareng-bareng. Ya, beliau dengan membawa kebudayaan sendiri, kita pun menunjukkan
kebudayaan kita, nanti bisa tukar kebudayaan kita di situ. Nah, dan di situ kita bisa mempertahankan, bisa berkolaborasi dengan adat budaya keseniannya pun dari daerah-daerah luar gitu. Seperti itu. Yang kami cari tahu, katanya Kampung Gabus ini tuh punya simbol golok. Itu kenapa ya Pak bisa punya simbol golok itu sebagai simbol Kampung Gabus ini? Golok ini bukan simbol Kampung Gabus, jadi simbolnya Bekasi. Pada saat Bekasi itu belum dipecah, awalnya itu emang golok. Nah, golok itu sebenarnya bukan melambangkan kegagahan, golok itu melambangkan isi daripada masyarakat. Justru golok itu yang digunakan untuk ya orang-orang tua kita yang ke sawah, gitu kan. Jadi bukan bahasa golok jawara di situ. Jadi golok yang multifungsi. Orang tua kita dulu kalau membawa golok diibaratkan sekarang itu membawa HP. Maka dari itu dijadikanlah simbol golok ini sebagai simbol lambang Bekasi. Ada nggak sih Pak pekerjaan tertentu yang dijalankan mayoritas masyarakat di Kampung Gabus ini? Kalau untuk pekerjaan sekarang untuk mayoritasnya 40-50% itu banyak pekerja. Nah, masih ada sisa sekitar 20%-an itu petani. Nah, sisanya itu ya ada juga 10%-an jadi pengusaha, jadi kontraktor. Kalau makanan khas masyarakat Kampung Gabus ini ada nggak ya Pak? Itu makanan khasnya salah satunya gabus pucung. Nah, ada lagi selain gabus pucung itu gabus beteng, itu lebih tua lagi. Nah, gabus beteng itu gabus yang dibakar Bu, dipecak pakai pecak, itu yang lebih tua. Mungkin itu saja ya Pak yang bisa kami tanyakan. Terima kasih Pak Ibrahim Sadal karena sudah meluangkan waktu dan juga sudah menjawab semua pertanyaan kami. Terima kasih untuk semua.